Al-mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Paslun, ini satu pasal. Wa raka'atus salawatil mafrudati sab'a asyarata raka'atan. Jumlah rakaat salat yang dipardukan itu ada 17 rakaat. Ya, jadi kita sehari semalam tuh Bapak Saudara, kalau kita melaksanakan sholat fardu yang ada 5 waktu, itu dihitung-hitung semuanya ada 17 rakaat. Mulai dari zuhur ngitungnya. Sebab sholat yang pertama kali Nabi kerjakan itu sholat zuhur. Ya, Nabi mulain sholat setelah selesai melaksanakan Isra Mi'raj. Walaupun Nabi sampai di rumah sebelum subuh. Jadi sebelum subuh Nabi udah di rumah. Tapi kenapa Nabi enggak sholat subuh? Karena belum diajarkan sama malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril belum datang. Nah, malaikat Jibril pertama kali datang ngajarin Nabi sholat, yaitu sholat zuhur. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Ya memang diajarinnya 4 rakaat sama malaikat Jibril. Ya, kemudian sholat asar datang lagi, ya diajarin lagi, ya malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad diajarkan sholat asar 4 rakaat. Antara zuhur dengan asar sir, ya itu yang diajarin sama malaikat Jibril. Kemudian maghrib datang lagi 3 rakaat, modelnya jahar. Ya, nah itulah yang Nabi kerjakan sama. Kemudian sholat isya 4 rakaat, terakhir sholat subuh 2 rakaat. Nah, jadi kalau dihitung-hitung semuanya jumlahnya ada 17 rakaat. Ya, itu dalam waktu-waktu yang biasa. Ya, selain hari Jumat dan selain dia dalam kondisi lagi safar. Ya, jadi pil hadar selain hari Jumat itu kita wajib sholat sebanyak 17 rakaat, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, seperti itu. Hadza idza kanatis sholatu bil hadori. Ini apabila sholatnya saat hador. Hador itu artinya dia enggak pergi kemana-mana, tidak safar. Ya, kalau dia lagi musafir yang memang sudah memenuhi persyaratan, maka nanti sholat yang model 4 rakaat boleh dikosor. Sehingga menjadi 2 rakaat. Zuhur dikosor jadi 2 rakaat. Asar dikosor menjadi 2 rakaat. Dan isya itu dikosor menjadi 2 rakaat. Berarti nggak jadi 17 rakaat. Ya, kurang 2. Ya, seperti itu. Nah, kalau maghrib sama subuh tidak bisa dikosor. Ya, kali maghrib jadi 1,5 nggak bisa. Ya. Yang subuh 2 nggak bisa jadi 1. Hanya sholat rubaiyah, sholat yang model 4 rakaat yang bisa dikosor. Itu kalau lagi safar namanya. Makanya kata pengarang kitab nih, Imam Husni bilang, hadza idza kanatis sholatu bil hadar. Ini yang 17 rakaat apabila dikerjakannya saat hadar, saat nggak pergi kemana-mana, nggak lagi dalam keadaan safar. Wa fi ghairi yaumil jum'ati, dan juga saat bukan pada hari Jumat. Kalau hari Jumat kurang 2. Karena di hari Jumat tidak sholat zuhur. Sholatnya sholat apa? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu 2 rakaat. Walaupun diawali dengan 2 khutbah. Ya, kata ulama-ulama 2 khutbah itu posisinya menduduki seperti 2 rakaat. Makanya orang yang khotib syaratnya sama seperti lagi sholat. Dalam keadaan punya wudhu, harus nutup aurat. Ya, jadi kalau khotib batal nggak punya wudhu, dia berkhutbah batal ya khutbahnya. Kalau di ngelanjutin tidak sah khutbahnya. Kalau nggak sah khutbahnya tidak sah sholat Jumatnya. Begitu ya. Jadi makanya seorang khotib itu harus punya wudhu, suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Termasuk suci badannya dari najis, pakaiannya dari najis, dan dari tempat. Ya, makannya tuh tempatnya harus suci juga, sama seperti dia sholat. Nah, beda
pendengarnya, jamaahnya. Kalau jamaahnya lagi batal dengerin, boleh. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti saat sholatnya harus punya wudhu. Begitu, makanya 2 khutbah ini posisinya seperti 2 rakaat. Khutbah pertama, khutbah kedua, langsung nanti sholat Jumat 2 rakaat. Tapi tetap hitungannya kalau hari Jumat 15 rakaat. Karena ya bukan sholat zuhur, tapi dia sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini ya sudah ijma ulama, ya hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau ada orang tidak mau sholat Jumat, berdosa dia, ya tanpa ada urusan uzur syar'i. Di beberapa kitab saya baca, ya ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang tiap hari puasa sunnahnya rajin, malamnya qiyamul lailnya rajin, tapi nggak pernah sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Bagaimana orang yang model begini? Lalu jawaban Nabi, huwa finnar, orang itu adanya di neraka. Tuh begitu. Jadi malam qiyamul lailnya rajin, siang puasa sunnahnya rajin, cuma satu, dia tidak melaksanakan sholat Jumat, dia hanya sholat zuhur saja. Kata sahabat, bagaimana tuh kalau ada orang model begitu? Jawaban Nabi, huwa finnar, dia adanya di neraka. Nah, jadi jangan berani-berani ninggalin sholat Jumat, Bapak Saudara ya. 3 kali dalam satu hadis kita nggak sholat Jumat berturut-turut tanpa ada uzur syar'i, dikategorikan munafik tulen. Ya, ada yang bilang lagi dalam hadis pakai kapan? Dia udah kubur. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, jadi kalau hari Jumat berarti rakaatnya hanya 15 karena tidak sholat zuhur, sholatnya sholat Jumat. Fa in kana fiha Jum'atun, maka kalau seandainya sholatnya itu pada hari Jumat, nukisot rakaatani, maka dikurangi 2 rakaat. Yang tadinya 17 rakaat menjadi 15 rakaat. Wa in kanat maksuratan, kalau seandainya sholatnya dikosor, posisi orang tadi dalam keadaan musafir, berarti sholatnya dikosor, ya yang 4 rakaat, berarti nukisot arba'an au sittan, maka dikurangin ya berapa? 4 atau 6. Kalau 3-3-nya dikosor, zuhur, asar, isya, ya berarti kurangin 6. Nah seperti itu. Berarti tinggal dikurangin 6 aja. 17 dikurangin 6, berarti tinggal 11 rakaat. Wa qalluhu fiha sab'a asyarata raka'atan ila akhirih yu'rafu bita'ammuli. Dan bermula perkataan ya di dalam sholat itu ya sehari semalam 17 rakaat, ya sampai akhirnya itu diketahui dengan cara apa? Cara direnungin, dipikirin. Kalau ditambah 4, tambah 4, tambah 3, tambah 4, tambah 2, itu namanya ta'ammul. Nah itu jumlahnya ada 17 rakaat. Wala yutarattabu ala zalika, dan tidak disusun atas yang demikian itu kasih rupa idatin, ya karena banyaknya faidah. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Qala wa man ajaza anil qiyami fil faridati shalla jalisan fa in ya'jaza anil julusi shalla muttaji'an. Artinya siapa orang yang tidak mampu sholat fardunya sambil berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk. Sholat fardu kagak kuat, lemah, kalau dia berdiri maka boleh dia sambil duduk. Itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah kuat berdiri, dia sekalang duduk, boleh nggak? Boleh. Cuma dipotong 50% pahalanya. Ya begitu. Kita nih ba'diyah isya mampu berdiri tadi, sholat ba'diyah isya 2 rakaat, tapi kita nggak mau diri, duduk aja boleh, sah, nggak apa-apa. Cuma orang-orang dapat 100 kali pahala, kita dapatnya berapa? 50. Kalau orang lain dapat 50, kita dapat 25. Pokoknya dipotong 50% udah. Ya.
Nah seperti itu. Makanya kalau bisa ya jangan sayang ya. Ya kalau bisa kita dalam posisi berdiri. Tapi kalau sholat fardu kagak sah. Kita sholat isya mampu berdiri, kita duduk, kagak sah. Ya harus berdiri. Kenapa? Karena qiyam berdiri di dalam sholat fardu hukumnya rukun. Ya, jadi nggak boleh ditinggalkan. Kecuali kalau dia lemah. Ya, kalau dia tidak mampu, sakit, ya itu boleh dia sambil duduk dan pahalanya full, tidak dikurangin sedikit pun. Sama orang sholat fardu berdiri, kemudian sampai sholat fardunya sambil duduk karena dia sakit, itu pahalanya sama, tidak dikurangi sedikit pun. Nah itu yang dimaksud, ya dia boleh sholat sambil duduk. Atau yang kedua, kalau dia tidak mampu duduk pun dia nggak bisa karena kondisinya lagi sakit. Nah bagaimana? Sholat muttaji'an, maka dia boleh sholat sambil berbaring. Silakan sholat sambil berbaring di atas lambungnya yang kanan yang bagus. Kalau di atas lambung kanan nggak bisa juga di atas lambung yang kiri. Ya itu begitu. Ya tetap dia dapat ganjaran pahala yang sama sempurna karena memang duduk dia tidak mampu. Nah silakan dia sambil berbaring. Bahkan nanti ada lagi keterangannya, kalau seandainya dia kagak mampu sambil berbaring, sambil celentang. Ya celentang nggak apa-apa boleh. Ya kalau memang berbaring pun dia tidak mampu karena udah kondisinya sangat lemah, sambil celentang. Namun ya itu posisinya yang harus diperhatiin. Kalau celentang berarti palanya ada di timur. Ya kakinya ada di barat. Kalau bisa taruhin bantal di atas kepala supaya arah kiblat. Ya jadi dia arahkan ke kiblat. Nah itu seperti itu. Silahkan udah nggak apa-apa. Ya kalau udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi, isyarat aja isyarat. Ya misalnya gerak-gerakan nggak bisa, udah isyarat aja merem, kelopak matanya dimelekin. Ya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain seperti itu. Kalau memang udah lemah bener, itu kewajiban sholat bapak saudara sampai seperti itu. Ya jadi tetap wajib dikerjakan selama masih sehat ingatannya. Ya kalau dia udah nggak sadar, tidak ada kewajiban lagi. Tapi selama dia masih sadar, itu dia tetap ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Seandainya mau wudhu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa, sholat lihurmatil wakti. Kalau seandainya nanti dia sehat, diiadah, diulang kembali sholatnya. Tapi kalau dia seandainya nggak ada umur meninggal dunia, dia termasuk tak pernah meninggalkan sholat dalam sakit-sakitnya. Waktu ya dia masih hidup, walaupun sholat ya itu lihurmatil waktu, tetap dihitung tidak meninggalkan sholat dan dia tidak termasuk berdosa. Ya itu seperti itu. Ya Allah, kita kan nggak tahu akhir umur kita bagaimana, tapi kita minta sama Allah jangan sampai kita ninggalin sholat. Ya jangan sampai kita ninggalin sholat, walaupun dalam situasi kondisi apapun kita tetap sholat. Ya seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak dikasih sakit yang sangat berat benar ya sama Allah. Ya ketika mau meninggal dunia itu jadi enak. Jangan sampai ninggalin sholat. Ya karena memang sholat itu penting sekali. As-sholat imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya yang namanya tiang agama. Ya kalau orang ninggalin sholat berarti samanya dihancurkan agamanya. Kalau orang yang rajin sholatnya berarti samanya dia udah mengokohkan agamanya. Tuh, bahkan awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama kan dihisab nanti manusia ketika masuk ke dalam kubur, sholatnya dulu. Kalau sholatnya enggak bagus masih ditanya lagi, ada enggak sholat sunnahnya? Oh ada. Nah itu sholat sunnahnya bisa nambel. Jadi sholat sunnah bisa nambel sholat wajib pada saat udah meninggal. Tapi kalau waktu sehat nggak boleh. Kita ya nggak sholat fardu. Sekarang kita mau tambal pakai sholat sunnah, ya nggak boleh. Tetap wajib dikodo. Ya, fardu dengan fardu. Tapi nanti kalau di akhirat udah meninggal di alam kubur, ketika ditanya sholat fardunya bagaimana? Oh ada yang masih bolong-bolong, masih ada yang cacat, masih ada yang kurang. Nah kata malaikat, ada enggak sholat
sunnahnya. Wah ternyata banyak nih orang rajin sholat sunnahnya. Dah, tuh sholat sunnahnya untuk nambelin kekurangannya, cacatnya dalam sholat wajibnya, sehingga itu jadi sempurna. Makanya Bapak Saudara, kita tuh jangan sampai lupa sholat sunnah juga. Ya, sholat rawatib, sholat sunnah rawatibnya jangan, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggal. Apalagi yang muakkadah. Ya, saya udah pesan banget tuh, sholat sunnah subuh jangan ditinggalin, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang 10 rakaat tuh jangan ditinggalin. Mau sibuk, mau kagak sibuk, jangan ditinggalin. Ya. Nah, kalau yang lainnya, ya lihat situasi kondisi. Kalau memang bisa kerjain. Tapi kalau memang lagi repot banget, ya kita nggak kerjakan juga, itu masih dimaklum karena itu termasuk ghairu muakkadah. Tapi yang muakkadah kalau bisa kerjain terus Bapak Saudara. Ya, kita berusaha tuh, ya Allah jangan sampai kita ninggalin. Sholat wajib udah sempurna. Nah, itu sunnah subuh jangan ditinggalin, sunnah subuh. Ya, sampai-sampai kata Nabi, rakaatul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah subuh nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Nah, seperti itu. Makanya rugi kita kalau kita ninggalin sholat sunnah subuh. Sampai-sampai itu di kitab-kitab saya baca, kalau kita udah terbiasa istiqomah ngerjain sholat sunnah subuh, satu saat kita kesiangan, ya imam udah takbiratul ihram, ya udah kita sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan sholat subuhnya, nanti kita bisa kodoin. Abis subuh boleh kita sholat sunnah subuh, ngodoin namanya. Bagi yang biasa. Kalau yang kagak biasa jangan, nggak boleh. Jadi fitnah nanti. Nah begitu ya. Ya, jadi kita bismillah. Ya apalagi tahun baru nih 1445 Hijriah. Ya kita harus bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu moto kita dalam menyambut tahun baru begitu. Ya, jadi sholat sunnah jangan sampai kita tinggalkan. Nah kalau sholat wajib nggak usah dibicarakan. Ini modal. Ya modal. Tapi kita harus ada untungnya. Jangan hanya modal saja. Nah, jadi bisa sebagai tambelan. Sholat sunnah bisa menjadi tambelan saat sholat wajib kita diperiksa ternyata masih ada kekurangannya. Ya ini kita kembali lagi. Ya, jadi sholat mutajian. Di sini Imam Husni menjelaskan, iza ajazal musalli, apabila orang yang sholat tidak mampu, lemah, anil qiyami, untuk berdiri, fi sholatil fardi, pada sholat fardu, sholla qaidan, maka dia boleh sholat sambil duduk. Wala yunqasu sawabuhu, dan tidak dikurangin ganjaran pahalanya, li annahu ma'zurun, karena dia termasuk uzur. Ya, jadi pahalanya tidak dikurangi karena itu uzur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Imran ibni Husain, kepada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Saya baca di beberapa kitab, kalau kita nyebut nama Imran bin Husain kita suruh doa, karena doanya dikabul. Ya habis nyebut Imran bin Husain doa kita. Ya sebab ini sahabat yang istimewa. Jadi Imran bin Husain dulu pernah punya penyakit. Penyakitnya kalau kata orang sekarang penyakit ambeien. Ya, selama disakit masakot banget dia mau sholat. Tapi dia tetap istiqomah sholatnya rajin. Sampai-sampai setiap disakit dikunjungin malaikat terus. Malaikat pada datang terus. Ya, satu saat ya Imran bin Husain kelihatannya, ya Allah udah lama banget sakit nggak sembuh-sembuh, datang ke Rasulullah minta didoain supaya ya disehatkan. Ya Rasulullah sehatkan dong saya. Ya sudah lama banget sakit nih yang namanya ambeien. Ya sehingga sulit masakot ketika lagi mau sholat. Akhirnya ya disembuhkan dengan doa Rasulullah. Ya begitu sebabnya Allah sembuhkan. Tapi setelah sehat malaikat kagak datang lagi. Ya malaikat nggak pernah datang. Terus kata Imran bin Husain, lebih bagus saya sakit aja dah. Ya, supaya didatengin malaikat terus. Nah, seperti jadi ini Imran bin Husain termasuk sosok sahabat yang mulia. Ya, saya baca dalam kitab Sittin buah kali daripada Imam Romli,
Ya, di sana disebutkan. Jadi kalau kita ya baca kitab ya kemudian menemukan ya cerita tentang Imran bin Husain, kita doa di situ. Doa kita mustajab insyaallah. Ya, karomahnya Imran bin Husain. Ya, jadi sahabat Nabi yang punya penyakit ambeien. Ya, begitu makanya ini hadisnya terkenal sekali. Ya, saat itu Nabi bilang, "Sholli qa'iman, salatlah kamu wahai Imran bin Husain dalam posisi berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu, faqaidan, maka silahkan kamu sambil duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau kamu enggak mampu juga duduk, maka silahkan sholat sambil berbaring di atas lambungnya." Tuh, karena memang posisinya beliau lagi sakit. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Zadan Nasai, dan ditambahkan oleh Imam An-Nasai. Fa ilam lastati fa mustalqian, kalau kamu enggak mampu juga ya sambil ya berbaring di atas lambung, maka silahkan sholat sambil celentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada dirinya kecuali ya itu yang dia mampu. Tuh. Jadi kita dikasih keringanan. Ada ayat nih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menjadi dalil. Kalau kita sholat sambil berdiri nggak mampu, boleh sambil duduk, duduk nggak mampu, boleh sambil berbaring, berbaring nggak mampu, boleh sambil celentang. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah tidak ya memaksa hambanya. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah. Makanya ada ayat ketika Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak, sahabat-sahabat di antaranya sahabat Umar bin Khattab datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kagak bisa takwa dengan sebenar-benarnya. Bagaimana ini? Ngamalinnya susah ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu repot. Tuh, sekelas Umar bin Khattab yang ibadahnya udah begitu mantap, begitu hebat, masih bilang kagak mampu untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Akhirnya turun ayat ittaqullah mastata'tum. Nah, itu ayatnya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Nah, baru Umar bin Khattab lega. Alhamdulillah. Itu begitu Bapak Saudara. Itu sekelas Umar kagak bisa takwa dengan sebenar-benarnya, apalagi model kayak kita. Ya. Makanya dengan adanya ayat ittaqullah mastata'tum lebih enak. Ya, jadi kita disuruh bertakwa semampu kita. Ya, pengennya terbaik sesempurna mungkin. Tapi kan al-insan mahul khata wan nisyan. Mungkin kita ada kelemahan kita juga. Nah, ada turun ayat tadi tuh, ittaqullah mastata'tum. Makanya lu gak tuh Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain, termasuk kita, ya dibantu benar ini dengan adanya ayat ittaqullah mastata'tum. Nah, jadi hampir sama dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa nukilal ijma'u ala zalika, dan dinukil ijma', ya sepakat para ulama ala zalika, atas yang demikian itu. Wa'lam, dan ketahuilah annahu laisal muradu bil ajzi, yang dimaksud bukan lemah adamul imkan, artinya tidak bisa, bal khauful halaki, termasuknya di situ takut akan bahaya, au ziyadatul marodi, atau tambah sakit. Itu masuk juga. Kalau dipaksain bisa sebenarnya, tapi nanti bisa kambuh penyakitnya. Itu juga namanya nggak mampu. Jangan. Ya, saya sih bisa sebenarnya diri, cuma nanti akibatnya parah ini. Jangan dipaksain. Udah duduk aja. Duduk begitu juga. Kalau dipaksain nanti jadi parah, tambah berat penyakitnya. Itu juga namanya nggak mampu. Ya, itu namanya apa? Ziyadat marad. Ya, tambah sakit. Auluhuku masyaqqatin syadidatin, atau nanti dia akan menemukan masyaqqat yang sangat berat. Jadi mungkin sembuhnya jadi lebih lama. Nah, itu juga masuk namanya. Jangan jadi paksakan. Atau apalagi
au khauful gharaqi, atau takut nanti gharaq, tenggelam. Ya bisa aja ya itu menjadi tenggelam. Atau ada waron roksi, kepalanya keliengan, puyeng, pusing. Ya kalau dia sholat sambil berdiri ya mungkin pusing kepalanya. Ya itu jangan. Ya udah duduk aja, jangan dipaksakan. Bihaqi raqibis sabinati, misalnya pada hak yang lagi ngendarain kapal laut, ya takut tenggelam atau takut kepalanya keliengan saat dia naik kapal laut Sabinah. Wa qala al-imamu, dan telah berkata siapa Imam Haramain, dabtul ajzi, bermula definisi yang namanya lemah, antal haqahu masyaqqatun, yaitu nanti akan mendapatkan kesulitan, tuzhibu khusu'ahu, begitu bacanya. Tuzhibu khusu'ahu, yang ya masyaqqat ini bisa menghilangkan kekhusyuannya. Bisa juga itu masyaqqat. Kalau dia sholat sambil diri karena nahan sakit dan lain sebagainya, sehingga hilanglah rasa kehusyuannya. Nah untuk itu jangan dipaksain, udah sambil duduk aja. Kadang-kadang kan orang kita begitu, nggak enak Ustaz kalau sambil duduk, nggak usah merasa nggak enak. Kalau kita memang lebih nyaman sambil duduk, kalau berdiri rasa sakitnya kita tahan sehingga tidak khusyuk sholatnya, udah sambil duduk aja. Nah begitu ya, jadi jangan kita bilang nggak enak ya, karena memang agama sudah membolehkan ya, jadi kalau ada masyaqqat yang bisa dari masyaqqat itu rasa sakit sehingga bisa menghilangkan kekhusyuan, silahkan jangan berdiri, duduk saja. Nah kalau duduk nggak sakit, lebih enak, khusyuk jadinya. Tapi kalau di berdiri nanti ada terasa nyeri, sakit ya, itu jangan dikerjain. Karena itu bisa mengurangi rasa kekhusyuannya di dalam sholat. Kadza naqalahu anhu Nawawiyu fi Raudhati, demikianlah itu dinukil oleh Imam Haramain ya, juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wa aqarrahu, dan telah menetapkan Imam Nawawi, illa annahu fi syarhil muhadzab, kecuali bahwasanya itu dijelaskan di dalam syarah muhadzab. Qalal mazhabu, berkata, yaitu mazhab. Jadi yang dimaksud di sini mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena memang kita baca kitab ya dari mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi berkata al mazhab Imam Syafi'i khilafuhu, itu ya artinya khilaf daripada apa yang sudah dinukil oleh Imam Haramain. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i, huwa alla yutiqal qiyama, bahwasanya dia tidak mampu berdiri, illa bi masyaqqatin ghairi muhtamilatin, kecuali dengan masyaqqat yang tidak, yaitu berat. Qala Ibnu Rib'ah, berkata Imam Ibnu Rib'ah, ai masyaqqatun ghalizatun, yaitu masyaqqat yang berat. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yata'ayyanu liqu'udihi hay'atun, bahwasanya tidak ditentukan saat duduknya seseorang bagaimana hay'ahnya. Hay'ah itunya kelakuannya, duduknya mau bagaimana. Kalau kita sholat sambil diri tidak bisa. Nah sekarang kita boleh sholat sambil duduk. Nah sekarang ditanya, ini posisi duduknya bagaimana? Kan posisi duduk ada duduk ya iftiros, ada duduk tawarruk, ada duduk tarabbu. Ya, itu masalah duduk ya. Ya, masalah duduk ada model-model. Ya, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk, ada duduk tarabbu. Ya, ini orang kalau udah ngaji fikih nanti kenal duduk tarabbu yang bagaimana. Ntar saya jelaskan. Ya, duduk iftiros bagaimana, duduk tawarruk juga bagaimana. Nah, ini ya tidak ditentukan mau duduk yang bagaimana aja dah. Ya, di sini dibilang wa kaifa qa'ada jazza. Bagaimana orang itu duduk boleh. Jadi duduk yang bagaimana boleh. Pada saat kita lagi sakit nggak kuat berdiri, kita duduk. Duduknya bagaimana Ustaz? Mau duduk bagaimana boleh. Nah, seperti itu tidak dipermasalahkan. Cuma nanti ada yang bilang ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Itu namanya pendapat. Tapi pada awalnya duduk yang bagaimana saja boleh.
Wabil abdoli, terkait tentang yang paling bagus, kaulani, ada dua pendapat. Nah kalau ditanya yang abdol yang bagaimana duduknya, itu pun ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih duduknya yang paling bagus katanya al-ibtirasyu, duduk ibtiras. Duduk ibtiras itu kalau tasawuf awal, ya itu tasawuf awal kita ibtiras, duduk antara dua sujud, itu namanya duduk ibtiras. Nah kita kalau sholat, ya kemudian kagak mampu untuk berdiri, silahkan duduk yang terbagus katanya yang paling afdol duduk ibtiras. Dah duduk ibtiras aja, silahkan. Nah begitu kita amalin, duduk ibtiras aja. Karena menurut kaul yang paling sahih namanya duduk ibtiras. Walaupun duduk yang bagaimana saja itu sudah boleh. Ya, tapi kalau ditanya yang paling afdolnya bagaimana? Menurut kaul yang paling sahih duduk ibtiras. Alasannya kenapa Bapak Saudara duduk ibtiras? Li'annahu aqrab ilal qiyam. Karena duduk ibtiras itu lebih mendekatkan kepada berdiri. Tuh. Makanya kita kalau mau sujud sahwi itu duduk yang bagus duduk apa? Ibtiras. Contoh, kita sholat subuh. Kan biasanya kalau kita sholat subuh pakai kunut ya, pakai kunut. Ternyata kita lupa baca kunut. Nah kita udah niatin mau sujud sahwi, makanya nanti saat tasawuf akhir jangan duduk tawarruk, duduknya duduk apa? Ibtiras. Kenapa? Sebab duduk ibtiras gampang untuk diri, untuk menggerakkan ke gerakan-gerakan yang selanjutnya. Beda dengan tawarruk. Kalau tawarruk biasanya udah salam langsung. Nah karena kita pengen melakukan gerakan kembali setelah ya tasyahud mau sujud sahwi, maka yang terbaik duduknya adalah duduk ibtiras. Itu alasannya begitu. Ya, jadi kalau kita duduk pengganti daripada berdiri, duduk ibtiras, li'annahu aqrabu ilal qiyam. Itu alasannya. Karena itu lebih dekat ya kepada berdiri. Ya, itu alasannya begitu. Wali anna tarabbu'a nau'u tarabbuhin, dan sesungguhnya tarabbu, ya duduk bersila itu namanya tarabbu. Ya, itu adalah duduk model yang enak-enakan. Jadi kalau sholat sambil tarabbu boleh, cuma itu kurang bagus karena itu duduk yang mengenakan. Kita kalau sila kan enak santai ya. Coba dah, kita ibtiras tawarruk sama tarabbu, mana yang paling enak? Tarabbu. Makanya gitu kalau ngaji tarabbu pada. Ini tarabbu tuh Bapak tuh. Ya duduk bersila namanya. Sholat begitu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya dulu masih ingat benar waktu Kiai Ma'mun Rawbuaya, ya beliau sakit kan, beliau sholatnya sambil duduk. Ya saya perhatiin tuh, saya waktu diajak ke orang tua saya nengokin dia lagi sholatnya sambil tarabbu. Ya saya lagi ngaji sama orang tua saya, nih kok duduk begini gitu. Oh ternyata begini nih, boleh ternyata, dan lebih santai. Beliau kan kayak Ma'mun Rawbuaya gemuk, orangnya gemuk Pak. Ya beliau, ya saya dulu suruh ngaji balaghah sama beliau, karena beliau itu termasuk yang pinter balaghahnya. Ya sama orang tua saya suruh ngaji balaghah sama beliau. Ya Ki Ma'mun Rawbuaya Pak. Ya mungkin kalau keluarga di sini kenal. Ya Ki Ma'mun Rawbuaya. Ya punya anak sekarang namanya Ki ya Mahfuz. Ya terus Ki Mahfuz Ma'mun. Ya, Ki Mahfuz ini ada dua, ada Ki Mahfuz Ma'mun, ada Ki Mahfuz Asirun. Ya, itu masih keluarga juga. Ya, masih keluarga, di sini masih keluarga pada. Nah, seperti itu. Kalau Ki Ma'mun Rawbuaya ya itu sekolahnya An-Nida, pondok pesantrennya. Kalau Mahfuz Asirun, nah itu Al-Itqan. Ya, itu masih keluarga juga, masih bagian keluarga kita semuanya. Nah, begitu. Jadi waktu saya diajak sama orang tua saya ke sana, Ki Ma'mun Rawbuaya nih, ya orang tuanya Ki Mahfuz ya Ma'mun, sholatnya saat lagi sakit dia ya ngediri, nggak kuat masalahnya, sambil duduk. Nah, duduknya tarabbu. Ya, duduknya tarabbu karena beliau termasuk gede badannya. Kalau duduk ibtiras susah. Ya. Apalagi tawarruk. Ya, ibtiras susah. Nah, begitu. Jadi duduknya tarabbu. Boleh tuh, boleh, nggak apa-apa. Itu duduk tarabbu itu nau'un tarabbuh. Ya duduk yang lebih enak.
Tarabu itu artinya lebih enak. Ya, lebih enak, macam duduk yang lebih enak. Wasani yang kedua, atarabu abdolu. Jadi tarabu itu lebih abdol. Liyatamayaza sebagai pembeda kuudul badali, sebagai duduk pengganti an kuudul asli daripada duduk yang asli. Tuh, alasan yang kedua duduk tarabu. Makanya Kiai Makmun saat itu saya lihat duduknya tarabu. Ini ternyata diambilkan ada dua pendapat tadi. Ya, menurut kaul yang paling sahih duduknya duduk iftiros, tapi yang kedua dibilang duduknya tarabu, duduk bersila. Kenapa? Untuk membedakan duduk ya yang asli dengan duduk badal, duduk pengganti. Nah, seperti itu. Fa in ajaza anil qu'udi, kalau seandainya lemah daripada duduk, sholat mutajian, maka dia boleh sholat ya sambil ya mutajian, yaitu sambil ya berbaring. Lil khobaris sabiki, karena ada hadis yang telah lalu. Duduk masih nggak mampu juga, menurut hadis yang di atas tadi apa? Boleh sambil berbaring. Wa yakunu ala janbihil aiman alal mazhabil mansus. Kemudian ya duduknya itu di atas lambungnya yang kanan. Ya, jadi berbaringnya itu di atas lambungnya yang kanan menurut mazhab yang dinas. Ya, kalau di atas lambung yang kanan sakit, nanti dia robah di atas lambungnya yang kiri, seperti itu. Saya kira cukup kali, udah mau jam 9. Ya, nanti baru wayajibu ayyastaqbil qiblah. Nanti baru kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Masalah kalau musafir kan itu wajib sholat Jumat apa enggak? Apa kita di kosor gitu? Baik. Untuk musafir yang sudah memenuhi persyaratan, dia nggak apa-apa nggak sholat Jumat, boleh nggak sholat Jumat, nggak wajib. Tapi kalau dia mau sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Pilih di nggak sholat Jumat nggak apa-apa, dia mau sholat Jumat juga boleh. Nah seperti itu, karena posisinya lagi musafir. Bagaimana caranya? Berangkatnya sebelum subuh. Kalau kita berangkat hari Jumat jam 6 pagi, wajib sholat Jumat. Nggak boleh kita ninggalin sholat Jumat. Ya, kita misalnya mau kemana? Mau ke Cirebon hari Jumat, atau ke Semarang hari Jumat, atau ke Surabaya hari Jumat. Jam berapa berangkatnya? Jam 6 pagi setelah subuh. Maka wajib kita sholat Jumat. Ya, kalau kita nggak sholat Jumat, safar kita jadi haram. Ini yang perlu Bapak Saudara ketahui. Ya, seperti itu. Nah, kalau pengen aman, berangkatnya sebelum subuh. Apalagi berangkat dari hari Kamis. Ya, aman udah. Ke Surabaya hari Kamis. Di Surabaya juga sholat Jumat, boleh nggak? Boleh. Ya, sholat zuhur sama sholat asar mau dikosor aja, boleh. Seperti itu. Ya. Kalau seandainya mau sholat Jumat, boleh. Habis sholat Jumat niat dia mau kosor sama asar, boleh. Ya, begitu dia niatnya sholat ya bareng-bareng sama imam, tapi dia sholat zuhur 2 rakaat. Ya, kemudian imam salam, ya kita salam. Nah, kita qomat lagi, tinggal sholat asar. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya wajib sholat Jumat. Harus. Berhenti dah. Nanti udah jam 11 setengah 12 cari masjid. Harus wajib sholat Jumat. Kalau dikagak sholat Jumat, saparnya jadi maksiat, dosa. Nah, begitu ya. Harus dipahami tuh. Ini kadang-kadang banyak yang nggak tahu nih. Ya, dikata gue lagi musafir, berangkat tadi jam 6 pagi, jam 7 lah, bukan musafir lagi. Ente udah wajib sholat Jumat, makanya nggak boleh pergi kemana-mana. Ya harus sholat Jumat dulu. Kalau mau sholat Jumat juga, ya mau pergi juga wajib sholat Jumat. Mau ke Bandung, cari nanti di pertengahan jalan, ya udah jam setengah 12, cari masjid. Ya untuk berhenti kita sholat Jumat. Nah baru lanjutin lagi, seperti itu. Ada lagi? Itu kan sering ada sholat Jumat sekarang ini. Iya. Itu dari jawaban fikihnya gimana? Iya, begini. Kalau seandainya kita yakini bahwa yang sholat itu termasuk mustautin,
ada 40 orang, sah sholat Jumatnya. Tapi kalau kita yakini bahwa tidak ada mustautin sampai 40 orang, maka tidak sah sholat Jumatnya dan wajib dia sholat zuhur. Ya begitu. Sebab di dalam sholat Jumat nanti sebenarnya pembahasan nanti pada sholat Jumat ya. Ini nanti ada mustautin, ada mukimin, ada musafir. Ya nanti akan saya jelaskan itu. Mustautin, ya kemudian mukimin, ada lagi musafirin. Ada bedanya tuh. Yang bisa mengesahkan sholat Jumat mustautin, ya 40 orang. Jadi begitu. Kalau seandainya di mall kita yakini ada mustautinnya 40 orang, ya udah yakin sah sholat Jumatnya. Tapi kalau seandainya kita nggak yakin, ya berarti kita sholat zuhur lagi habis sholat Jumat. Begitu. Kalau kantor kan rata-rata bukan awasi itu. Mustautin nanti saya jelaskan. Ya itu nggak mesti orang situ. Ya nanti sebab ada mustautin itu provinsi. Ya ketika dia mendiami provinsi masih orang Jakarta, di Jakarta Barat sholatnya Jakarta Selatan, dia orang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, masih Jakarta, masih mustautin. Ya seperti itu. Jadi nggak mesti kampung ya. Kalau kampung itu terlalu dekat. Ya begitu. Jadi provinsi. Ya kalau provinsi, nah itu masih kawasannya mustautin namanya. Iya. Kita berdoa itu kan bukan sekedar di mulut Ustaz ya, harus masuk ke hati. Iya. Jadi saya mau tanya, yang doa yang udah sering tiap sholat kita baca tentang keselamatan fitin. Yang dimaksud selamat fitin itu, apakah kita tidak melenceng dari petunjuk-petunjuk Allah di dalam menjalankan syariat agama, atau selamat secara fisik? Ya. Yang pertama yang diutamakan, yang pertama tuh, yang banyak. Iya, dari itu namanya selamat, ya, dari agama. Nah seperti itu. Jadi kita nggak keluar jalur. Nah itu, makanya kita minta salamatan fiddin. Ini banyak orang kagak selamat dalam agama tuh. Ya begitu, melenceng dia dari ajaran agamanya, berarti dia kagak selamat. Ya seperti itu. Ya nambah nih, nambah.